warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khairin. Anak-anak, apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Tari yang akan menyampaikan sirah nabawiyah kepada kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menyaksikan penuturan Rasulullah tentang pembelahan dada yang ia alami sewaktu ia kecil. Setelah peristiwa pembelahan dada, lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Nah, anak-anak, mari kita saksikan peristiwa apa yang terjadi pada diri Muhammad kecil. Saat itu, usia Muhammad sudah 5 tahun anak-anak. Ia sedang berlari mengejar saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Halimah. Mereka sedang mengembala kambing. Ayo Muhammad, kejar kami kalau bisa, ujar Syaimah, anak perempuan sulung Halimah sambil tertawa. Anak-anak itu terus bermain. Lalu Halimah pun datang menjemput. Namun wajah Halimah tampak khawatir anak-anak. Dia mencurigai beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil berbisik-bisik di kejauhan. Rupanya anak-anak, pada saat mereka bermain, diam-diam ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah sedang memperhatikan mereka. Hati Halimah makin berdebar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat dan langsung mendekati Muhammad. Mereka tidak mempedulikan Halimah. Ada apa ya paman? Paman mau apa? Tanya Muhammad. Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu, perintah salah seorang. Muhammad membalikkan badan. Lalu orang-orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berbisik-bisik. Diam-diam, Halimah mendekati tempat orang-orang Habasyah itu berada dan terkejut mendengar apa yang mereka katakan. Lihatlah anak tadi, kita harus merampasnya dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui selak-beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya yang meramalkan anak ini kelak akan menjadi orang besar. Diam-diam Halimah menjauh. Bagaimana ini? Aku harus melarikan Muhammad dari mereka sekarang juga. Halimah cepat-cepat mengajak Muhammad pergi. Dari kejauhan, orang-orang Habasyah itu terus mengikutinya. Untungnya anak-anak, Halimah mengetahui daerah tersebut dengan baik, sehingga ia dapat melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah itu. Tidak berapa lama kemudian, Halimah menyiapkan Muhammad untuk segera kembali ke Mekah. Sebenarnya anak-anak, sedih sekali hati Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya Syaimah, Unaisah, dan Abdullah. Muhammad, jangan lupakan kami ya, pinta Syaimah dengan mata berkaca-kaca. Muhammad mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu. Kemudian berangkatlah Muhammad meninggalkan dusun Bani Sa'ad
dengan semua kenangan indah yang tidak akan pernah hilang dari benaknya seumur hidup. Matahari mulai tenggelam di barat. Langit sore semakin gelap. Suasana Mekah pada malam hari semakin ramai. Saat itu pula Muhammad terpisah dan menghilang. Halimah mencari kemana-mana, tetapi ia tidak menemukan Muhammad. Dengan berat hati, ia menuju dan mendatangi Abdul Muthalib sambil menangis. Abdul Muthalib pun menenangkan Halimah. Setelah memerintahkan orang untuk mencari, Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah lalu berdoa kepada Allah agar dia mengembalikan Muhammad kepadanya. Anak-anak, tidak lama kemudian datanglah seorang bernama Waraqah bin Nawfal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad kepada Abdul Muthalib. Anak-anak, tahukah kalian Waraqah bin Nawfal adalah seorang paman bunda Khadijah yang kelak menjadi istri Muhammad. Waraqah tidak menyukai berhala. Dia tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi hamba Allah yang setia. Ia tidak meminum minuman keras dan tidak berjudi. Ia bermurah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Anak-anak, setelah Waraqah mengembalikan Muhammad kepada Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib membawa Muhammad bertawaf di Ka'bah. Setelah itu, dia meminta perlindungan Tuhan untuk cucunya itu dan mendoakannya. Setelah Abdul Muthalib membawa Muhammad bertawaf, Abdul Muthalib membawa Muhammad menemui ibunya. Pada saat itu alangkah senangnya Muhammad ketika bertemu ibunya. Namun ada rasa kesedihan yang tersisip di hati Muhammad ketika dia melepas Halimah As-Sa'diyah, ibu susu yang selama ini telah merawatnya dengan melimpahkan kasih sayang yang sangat besar. Anak-anak, kasih sayang Muhammad terhadap ibu susunya itu tak pernah putus. Pernah suatu kali setelah pernikahan Muhammad dengan Khadijah, Halimah As-Sa'diyah datang berkunjung. Saat itu musim paceklik, sehingga kehidupan di dusun menjadi susah. Muhammad menerima beliau dengan baik sekali. Anak-anak, saat Halimah pulang, dia dibekali dengan harta Khadijah berupa unta yang dimuati air dan 40 ekor kambing. Setiap kali Halimah datang, Rasulullah selalu membentangkan pakaiannya yang paling berharga untuk alas duduk bunda Halimah. Nah, anak-anak, setelah Muhammad kembali ke Mekah, ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memelihara Muhammad dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya. Anak-anak, seperti yang Ustazah jelaskan, waktu itu Abdul Muthalib adalah pemimpin seluruh Quraisy dan seluruh Mekah. Untuk dia diletakkan hamparan khusus tempatnya duduk di bawah naungan Ka'bah. Anak-anak beliau, paman-paman Muhammad, tidak berani duduk di tempat itu. Mereka duduk di sekeliling hamparan itu sebagai penghormatan kepada ayah mereka. Namun, khusus Muhammad, cucu kesayangannya, ia biarkan duduk di tempat itu, di mana Abdul Muthalib mengatakan kepada paman-paman Muhammad, sesungguhnya Muhammad kelak akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk di atas hamparan tersebut sambil memangku Muhammad. Anak-anak, pada saat pengasuhan Muhammad di kota Mekah, Aminah berniat membawa Muhammad ke Yasrib untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara ibunya dari keluarga Najjar. Anak-anak, perjalanan ini juga bertujuan untuk menengok makam Abdullah, yaitu ayah Muhammad.
Sudah lama Aminah memendam keinginan untuk menengok makam suaminya tercinta itu. Kini dia sudah bersama dengan Muhammad dan akan berangkat untuk menengok makam Abdullah. Lalu anak-anak, bagaimana kisah perjalanan mereka ke Yasrib yang jauh itu? Nah, anak-anak, simak di pembelajaran selanjutnya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.